sudut pandang masyarakat kan kalau kuliah kerjanya harus enak. Bahkan sekarang yang trending itu berat-berat kuliah agar bisa kerja sambil duduk kan bahasanya kan gitu. Nah, padahal kan tujuan utama dari pendidikan itu bukan untuk memperoleh pekerjaan kan gitu. Tapi kalau pengen dapat pekerja sekarang itu kan banyak juga ya kayak perusahaan atau industri itu menerima pekerjaannya tidak berdasarkan ijazah, tapi berdasarkan skill langsung. Salam literasi dan salam satu cangkir kopi untuk peradaban Indonesia yang lebih baik. Yo, teh. Ya berarti. Ya, selamat pagi, siang atau malam tergantung teman-teman yang menonton. Pada kesempatan kali ini merupakan obrolan warung kopi kita pertama ini, Bapak Irwanto. Mas Irwan spesial berarti. Spesial. Ini edisi pertama kali ya. Ini kebetulan ini Mas Irwan ini jauh-jauh dari Bojonegoro ke Malang ini. Mas Irwanto ini dulu saya kenal sejak di UIN 2011 saya masuk UIN Malang gitu kan, kemudian kenal beliaunya ini terjebak terjebak di UIN gitu. Ya, Mas Irwan sedikit saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Mas Irwan asalnya dari Lamongan, sebuah daerah yang banyak tambaknya ya. Iya, konon begitu. Ya ini aja Mas Irwan, bisa dikenalkan sedikit siapa Mas Irwanto ini? Kalau saya ya, kalau ngomongkan pekerjaan ya sebagai dosen di Universitas Bojonegoro, kebetulan prodinya sama dengan prodi yang diambil di S1 dulu yakni kimia. Jadi kalau ngomongkan lebih banyak sih dari dulu ya pendidikan ya. Bahkan pas waktu lanjut kuliah S2 juga ngajar juga di salah satu sekolah di Surabaya juga. Dan itu terus berlanjut hingga sekarang. Jadi kehidupannya ya seputar belajar dan memberikan pembelajaran. Mas Irwanto, MSc ya? MSI. Kalau S2 kalau Sains. Kalau MSc itu biasanya gelarnya itu program studinya itu udah kerjasama dengan akreditasi internasional. Oke. Jadi ada yang MSc, ada yang MSI. Irwanto. MSI aja. Nama dari orang tua. Ya. Artinya apa ya Mas Irwanto? Kalau boleh tahu. Kalau dulu kita nggak pernah tahu kenapa dikasih nama itu ya. Tapi yang jelas saya pernah tanya-tanya ini benar nggak tahu juga. Iya, nama itu apa artinya tempat gitu aja. Tempat apapun ya, wadah lah kalau bahasanya orang dulu itu wadah. Ya, itu juga belum saya telusuri berdasarkan bahasa kuno apa kawi juga belum sih, cuma ya kalau itu didefinisikan sebagai wadah ya alhamdulillah, jadi kita bisa menjadi menjadi tempat dari ruang. Isi itu buat pengetahuan, buat apapun ya itu ya. Menarik sekali nih, orang asli Lamongan. Tapi ini baju biru. Ini enggak ada label dari afiliasi kekuasaan tertentu ya. Iya, kalau ada afiliasi dengan parpol nanti ada iklannya di bawah itu. Siapa yang mendukung kegiatan? Mas Irwan, semasa kecil ngapain Mas di Lamongan? Lamongan di Lali ya. Lamongannya pelosok sih. Iya, emang desa dia apa? Desanya ya Tejo Asri, Kecamatan Laren. Kalau dulu di sana ya identik, kalau Lamongan, Bojonegoro itu identik kalau musim kemarau kekeringan, kalau musim hujan banjir. Gitu sih. Nah, jadi kalau di desa ya, kalau pengalaman kecil ya dihabiskan di sekitar desa aja gitu. Pembelajaran pun SD begitu tidak jauh dari situ-situ aja, bahkan sampai SMA pun ya masih di Lamongan. Berarti SD sampai SMA di kecamatan itu? Beda kecamatan kalau SMA-nya. SMA-nya beda kecamatan. Mulai keluar dari desa.
ya zona nyaman. Oh iya iya iya. Itu ya pas waktu kuliah. Oh, dari Lamongan ke Jadi Malang ya. sebenarnya pas waktu kuliah itu juga kemauan sendiri, tidak ada dorongan dari orang tua untuk harus kuliah gitu, enggak, cuma dari saya sendiri. Dan kebetulan mungkin pas waktu itu lingkungan di sekolah itu pada kuliah gitu, sehingga ada kayak aku harus kuliah deh untuk menambah ya pengalaman, ilmu dan lain sebagainya. Utamanya sih menurutku ya, kalau mau menjadi memiliki pemikiran yang dewasa itu kita harus pernah merantau. Kita harus pernah merantau. Itu juga sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Renat Kasali ya. Jadi saya juga sepakat. Kalau kita udah pernah merantau, minimal itu kita bisa tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kan kalau pas waktu kita kuliah terus ngekos, nggak dapat kiriman, itu kan kita mikir ya bagaimana kita bisa cukup dengan uang. Bahkan yang nggak ada uang itu kita makan apa, kita makan seadanya. Dari situ kan responsibility itu terbentuk. Sehingga mungkin juga itu menjadi pembeda bagi orang-orang yang tidak pernah merantau. Dengan merantau itu dalam ngomongkan kedewasaan ya, dalam mengambil keputusan itu masih bergantung pada orang atau sudah independen sih gitu. Jadi merantau itu penting ya, utamanya merantaunya ngomongkan pendidikan atau mungkin karir atau apapun. Merantau kan macam-macam ya, ada yang motifnya bisnis, gitu tergantung ya. Sepertinya sama juga kayak pesan agama itu ya. Gimana? Pergilah ke mana, negeri Cina, dan sebagainya itu ya. Agar mungkin bisa menjadi explorer gitu ya. Ada seni kemandirian. Kemarin sebenarnya kalau ngomongkan pengalaman itu saya sempat ini dalam bulan-bulan terakhir ini itu memberikan kayak topik khusus sih pada mahasiswa. Jadi di sela-sela ngajar ataupun mahasiswa bimbingan begitu, bahwa hidup itu kompetitif. Hidup itu kompetitif. Jadi kita mau masuk kuliah itu kan masuk di PTN itu kan seleksi kompetitif ya. Jadi tahapnya itu kompetitif dulu. Baru sekarang bahasanya kita nggak usah kompetitif, kita kolaboratif kan gitu ya. Tapi kita mau masuk atau keluar dari zona nyaman itu kita harus kompetitif, harus ada keberanian untuk berkompetisi begitu. Kalau itu nggak ada, jadi kalau niat kompetisinya itu nggak ada, maka hilang yang namanya experience-nya. Jadi kalau di kampus itu kan, kampus saya ya, jadi ada kayak insentif khusus bagi mahasiswa yang ikut event kompetitif. Karena yang kita nilai itu pengalamannya, bukan apakah berhasil bawa medali apa enggak, tapi mereka pernah berkompetisi, entah itu bidang akademik atau non akademik. Karakter kompetitif itu tetap harus ada, karena apa, ketika lulus kita juga misalkan mau berusaha, kita kan akan kompetitif juga dengan usaha yang lain. Kita mau misal kerja, kita ngelamar kerja, seleksi butuhnya 5 orang, yang daftar 100 kan kompetisi juga. Maka kompetitif itu menjadi pecahannya agar kita punya pengalaman. Itu sih. Itu. Oke, teman-teman yang lagi nonton, ini tambahan ini. Saya jadi ingat Mas Herwanto ini juga sejak berapa itu? Sejak tahun berapa itu menjadi dosen Universitas Bojonegoro. 2018. Ya, Bojonegoro, Jawa Timur. 2018. Sekarang lagi melanjutkan studi S3 di Brawijaya. Kimia juga ya. Kimia juga. Kimia itu ya. Ya, kompetitif. Ya, itu sebenarnya ini Mas Herwan, kalau dan juga teman-teman itu. Sebenarnya itu tidak jauh sama risetnya atau hasil ramalannya orang-orang sains. Ya kan, Darwin gitu kan. Itu kan sudah ngomong seleksi akan terjadi, seleksi alam gitu kan. Kalau yang tidak bisa bergulat dengan bertahan, adaptasi, ya pastinya akan mengalami kepunahan gitu. Gitu ya Mas Herwan. Iya, betul. Jadi di Universitas Bojonegoro itu juga sangat memberikan pengalaman kepada mahasiswa ya. Iya, kita dorong apapun ke sana. Kompetisinya itu didorong gitu. Iya.
Oke, terkait dunia pendidikan ini Mas, kita agak lompat ke pendidikan pada umumnya ya. Ya. Gambarannya hari ini seperti kalau kemarin kan eranya Pak Nadiem itu kan kerja apa ya? Ya. Merdeka belajar atau apa gitu ya? Sudut pandangnya itu. Nah, itu kurang lebihnya seperti apa itu? Kalau direfleksikan kan? Oke. Berarti Mas Irwan kan sudah mengalami itu mungkin 5 tahun kan selama Pak Nadiem itu. Ya. Seberapa efektif atau bagaimana plus minusnya? Jadi kalau ini subjektif saya ya, sebagai tenaga pengajar yang memfasilitasi mahasiswa, jadi tahu mungkin apa yang diinginkan oleh pemerintah khususnya Kemdikbud di masanya Nadiem Makarim ya, Mas Nadiem, Mas Menteri. Karena beliau itu orang yang punya background di bidang entrepreneur ya, jadi sudut pandang mengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga basisnya entrepreneur dan itu lebih ke digital begitu. Jadi yang saya dapatkan kalau yang diinginkan oleh Nadiem itu mendekatkan antara perguruan tinggi itu dengan industri. Ya. Jadi dunia kerja. Ya, dunia kerja karena ya memang di salah satu indikator kinerja utama kampus perguruan tinggi itu ada bagaimana keterserapan mahasiswa di dunia kerja, terus bagaimana aktivitas mahasiswa di luar kampus lah. Pak Nadiem itu mengemasnya di Merdeka Belajar itu mahasiswa itu mendapatkan pengalaman belajar di luar kelas. alias di luar prodinya itu maksimal 3 semester. Jadi itu dalam rangka untuk mendekatkan atau menghubungkan antara perguruan tinggi dan industri. Karena kalau dari sudut pandang entrepreneur ya kan, kalau antara kampus, kan kampus ini dipandang sebagai mesin pencetak pekerja kan begitu. Terus lah kalau mesin pencetak pekerjanya itu speknya tidak sesuai dengan industri, itu kan artinya ada yang nggak sinkron lah. Pengennya itu menghubungkannya di situ lah. Cuman ya itu bagus-bagus saja. Artinya kampus juga ada yang bisa dengan mudah menerapkan itu, tapi juga banyak yang tidak bisa menerapkan itu dengan idealismenya masing-masing ya. Misalkan kayak prodi-prodi yang profesi ya, misalkan kayak kedokteran ya karena dia profesi terus aplikasinya ya di bidang kedokteran, jadi kalaupun merdeka belajarnya pun dibedakan gitu. Nah itu ada keinginan mendekatan itu, tapi kalau kita ngomongkan pendekatan apa sih sebenarnya pendidikan itu, apakah pendidikan itu sama dengan misalkan kursus ataukah pelatihan atau sertifikasi yang sekarang itu, apakah itu sama lah? Takutnya dengan generalisasi digital sekarang itu Gen Z itu tidak bisa membedakan apa itu pendidikan di perguruan tinggi, apa itu pendidikan pelatihan. Itu kan berbeda. Lah, kalau sayangnya ini di universitas itu juga ada parameter untuk menilai bagaimana keterserapan mahasiswa atau lulusan di dunia kerja. Padahal kalau ngomongkan pendidikan itu harusnya itu bagaimana mencetak orang yang memiliki daya kritis. Kemudian dari kekritisannya itu mungkin bisa memiliki inovasi terhadap keilmuannya. Artinya lebih ke filosofi bahwa pendidikan itu bukan untuk mereka dapat kerja, iya, tapi bagaimana mereka punya kerangka berpikir dalam menangani permasalahan. Kehidupan ini kan sebenarnya nggak hanya masalah pekerjaan aja, kan begitu. Jadi itu sih yang kemudian menjadi berbedanya pendidikan tidak dilihatnya oleh Gen Z. Ada beda orientasi. Iya, mungkin lah kalau pelatihan itu kan lebih ke teknis operasional. Kalau pelatihan itu udah sangat spesifik, misalkan
pelatihan barista ya. Oke. Kan udah spesifik banget itu. Kalau ngomongkan pengen menemukan apa metode ngerosting kopi agar keluar aromanya dan lain sebagainya, atau kopi lebih apa misalkan ramah lingkungan dan lain sebagainya, itu kan ilmu ya, bukan tidak ada apa pelatihan yang bisa kemudian memberikan bagaimana membuat racikan ramuan kopi melalui pelatihan itu. Jadi setelah mengikuti pelatihan bikin varian baru atau menemukan teknologi tentang pembuatan kopi baru, itu kan nggak bisa. Artinya kalau pelatihan ya teknis, misalkan bikin kopi kemudian ada hiasannya, ya udah itu teknis banget. Misalkan kayak menjahit, ya udah teknisnya menjahit apa pakaian, celana, artinya praktis banget kalau pelatihan lah. Ini yang harus mungkin diperhatikan oleh Gen Z, bahwa ada beda antara pendidikan sama pelatihan. Bahkan kan apa itu sempat viral ya, si siapa itu yang ngomong bahwa pendidikan itu scam. Iya, pendidikan itu scam. Kuliah bahkan. Si siapa tuh yang Bitcoin itu loh, siapa kok lupa. Ya nantilah kalau saya juga gak ngikuti itu. Ya, jadi pada prinsipnya yang disampaikan Mas Herwan itu bahasanya ada perbedaan ya, pendidikan secara fungsional gitu ya. Tujuan sama pelatihan gitu. Iya, pendidikan sama kan sekarang. Tapi berarti bisa jadi kemarin ada salah kaprah bahasanya pendidikan untuk mencari kerja atau seperti apa? Mas ya karena ya bahasanya bukan salah kaprah, tapi memang disintegrasi. Iya, ada terhubung. Kayak kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa parameter bekerjanya alumni itu menjadi parameter kinerja utama, sehingga kan, itu ya? Iya, di perguruan tinggi. Sehingga kan sudut pandangnya artinya juga mengamini bahwa kan sudut pandang masyarakat kan kalau kuliah kerjanya harus enak. Bahkan sekarang yang trending itu berat-berat kuliah agar bisa kerja sambil duduk kan bahasanya kan gitu. Lah, padahal kan tujuan utama dari pendidikan itu bukan untuk memperoleh pekerjaan kan gitu. Tapi kalau pengen dapat pekerja sekarang itu kan banyak juga ya, apa kayak perusahaan atau industri itu menerima pekerjaannya tidak berdasarkan ijazah, tapi berdasarkan skill langsung. Nah, utamanya sekarang itu kan ada sertifikasi nasional ya, BNSP itu, di mana itu diakui lah oleh negara untuk terkait keterampilan teknis ya, pelatihan. Jadi kalau punya kemampuan misalkan public speaking, punya keahlian sekarang itu kayak editing, konten kreator, misalkan script writing, lah itu bisa jadi yang dipertimbangkan oleh perusahaan ya, bukan dari S1 apa gitu, atau S2 apa, tapi ternyata portofolio di pelatihan itu atau soft skill atau hard skill itu pengalaman kerjanya itu kurang, bisa jadi terpinggirkan itu ya, meskipun pendidikannya tinggi gitu ya Mas. Betul. Jadi kalau teman-teman Gen Z yang kuliah atau yang nggak kuliah kok pengen cepat bekerja, niatnya saran saya ya mulai belajar mengenali diri, passionnya apa, kemudian mau memiliki punya apa, keterampilan apa. Misalkan sekarang suka gambar, desain, ya udah kalian harus punya apa ya, memberi waktu, kesempatan atau investasi untuk diri ya jangka panjang. Kalian harus belajar keterampilan desain gitu ya. Kalau pengen niatnya pengen kerja, lah itu geluti keterampilan itu melalui pelatihan-pelatihan yang terpercaya. Bukan kemudian misalkan masuk di jurusan prodi kuliah lah bahasanya agar bisa kerja. Lah kamu kalau misalkan masuk kuliah terus pengen kerja tapi tujuan kerjamu di mana itu kan juga nggak tahu. Artinya ketika waktu kuliah kalian juga punya, kalau misalkan pengen punya pekerjaan setelah kuliah, kalian juga harus punya apa ya, Pak, target. Misalkan aku kuliah ini, kerangka keilmuannya ini, terus aku agar bisa bekerja di sini aku juga harus punya keterampilan hard skill atau soft skill di sini. Nah, itu harus dikejar jauh-jauh hari. Jadi pas waktu muda ya sebelum kuliah, pas kuliah ya itu harus ada
waktu lah untuk ke sana ya. Oke. Jangan dihabiskan untuk pacaran aja gitu. Itu ingat yang pacaran ya. Kuliah jangan hanya pacaran, apalagi setelah kuliah pulang ke kos, kuliah lagi kan. Ya tadi Mas Irwan menyampaikan kalau pendidikan itu salah satu tujuannya untuk melatih daya kritis, nalar kritis. Nah, kemudian seperti apa tujuan yang kemudian menjadi efektif di misalnya orang kuliah itu kan kebanyakan orang itu kan nanti semakin tinggi jenjang pendidikannya akan memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Tapi ternyata faktanya di lapangan, fenomenanya itu kan pasca misalnya S1 atau S2 masih bingung mencari kerja. Padahal tadi kan tujuan berpendidikan tinggi kan untuk melatih keterampilan daya kritis ataupun mungkin pola pikir gitu ya. Berarti seharusnya berarti seharusnya orang-orang yang berpendidikan tinggi itu pasca kuliah itu seperti apa? Biar dia tidak galau gitu kan. Akhirnya ada yang unik ini Mas Irwan, sebelumnya saya potong. Ada ya misalnya lulus S1 ya, prodi apa gitu ya. Taruhlah prodi mesin gitu kan. Lah atau prodi apalah sosial atau apa ekonomi gitu ya. Karena belum dapat kerja akhirnya kuliah lagi gitu. S2 lagi. Enggak kelihatan nganggur gitu. S2 lagi. Nah, tapi ini nggak jelas di S2 itu maksudnya apa. Misalnya kalau untuk ingin menjadi dosen kan sudah mending. Nah, banyak itu beberapa saya melakukan survei itu di S2 agar tidak terlihat nganggur di rumah atau nah, itu gimana kalau fenomena itu? Saya jawab yang pertama tadi ya, kaitan masalah tujuan pendidikan tapi juga menyambung dengan kok banyak yang salah memahami tentang tujuan. Jadi kan tadi tujuan pendidikan itu ngomongkan bagaimana kita punya kritis ya terhadap fenomena, kemudian punya desain berpikir yang bagus begitu kan. Lah itu kan kita kuliah itu kan ada prodi ya. Prodi itu mewakili keilmuan tertentu ya. Keilmuan itu ada yang berputarnya atau dinamikanya itu cepat sekali, ada yang lambat ya. Contoh saja kita ambil misalkan komunikasi. Komunikasi itu dulu secara keilmuan itu kan bagaimana cara penyampaian, terus medianya itu dulu itu masih koran, radio, terus sekarang bergeser digital, ada macam-macam sekarang komunikasi akhirnya dalam menyampaikan bagaimana agar isi tersampaikan itu ada yang podcast, ada yang lewat lagu akan pesan moral. Nah itu kan dari keilmuan, artinya ada keresahan kan di situ. Kenapa sih informasi itu dulu susah diperoleh, terus sekarang lebih mudah? Itu ada awal mulanya ada keresahan, artinya resah, terus kemudian bagaimana ini dikritisi agar menjadi mudah ilmu atau informasi itu diperoleh. Nah, itu salah satu transisi ngomongkan komunikasi, walaupun saya bukan orang komunikasi. Mulai yang dari konvensional kemudian sekarang menjadi digital begitu. Lah, itu ada peran ilmu di situ yang kemudian mengkritisi kondisi yang harusnya susah, informasi yang susah diperoleh sekarang gampang. Lah, artinya keilmuan, pendidikan itu posisinya di situ, menciptakannya tidak spesifik untuk diri kita sendiri, tapi berdampak sangat luas, ya kan? Jadi kalau kita tujuannya hanya bekerja dari kuliah, itu kan dampaknya kemudian ya paling ke keluarga sama industri lah aja, tidak meluas lah. Tapi kalau keilmuan itu kan dia punya impact yang lebih ya, tidak hanya di komunalnya dia lebih besar. Bahkan kan ini bagusnya itu di barat, keilmuan itu diukur atau ada penghargaannya Nobel. Nah, cuman Indonesia kita juga mengakui bahwa Indonesia tidak terlalu dekat itu dengan Nobel, sehingga masyarakat itu juga nggak tahu apa itu pentingnya Nobel, kan juga nggak tahu. Padahal orang-orang yang diberi Nobel itu adalah orang-orang yang punya peran dalam mengembangkan keilmuan dan memiliki dampak yang sangat besar bagi keilmuan tersebut. Gitu, artinya ada lompatan keilmuan yang itu merubah kondisi kondisi yang ada sebelumnya menjadi lebih baik, lebih cepat. Nah, posisinya seperti itu. Jadi peran pendidikan itu begitu. Jadi dia spektrumnya luas. Gitulah. Bagi
apa tadi yang kedua tadi teman-teman kok Yang ya kok kalau bahasanya bahasanya nganggur lah. Nah, Menurut PSG, saya itu begini, teman-teman itu tidak punya tujuan yang Oke. jelas apa yang dilakukan sebelum dia lulus. Setelah lulus apa? Dia harus punya target kan. Oke. Lah kalau dia tidak punya target, ya dia akan mengalir aja mengikuti apa arus kehidupan. Aku setelah lulus pulang, setelah pulang di sana ternyata lama 4 tahun nggak ngapa-ngapain di kampung halaman, Nah, dia nggak punya channel, akhirnya ya lingkungannya begitu-begitu aja lah. Itu sebenarnya kalau orang kuliah S2 misalnya lanjut kuliah atau Ya, kuliah ya. S1 lagi dengan alasan itu, berarti dia belum punya target dalam perencanaan lah ya. Setelah lulus dia harus melakukan apa. Saya kira kalau sekarang begitu orang-orang yang sudah misalkan kalau dia punya privilege begitu ya, misalkan orang tuanya tahu lah bagaimana alur kehidupan kalau setelah kuliah itu apa tahapannya. Oke. Itu pasti dia dapat informasi atau pengalaman dari lingkungannya bahwa kalau setelah kuliah itu begini dia harus punya target apa gitu. Misalkan privilege-nya adalah keluarganya guru gitu ya, maka setelah dia ngambil jurusan di fakultas pendidikan, maka setelah itu dia ya harus ngejar PPG kalau yang sekarang paling relate gitu loh. Kalau dia benar-benar punya niatan jadi guru. Lah kalau sekarang ada teman-teman yang ada di prodi pendidikan ya, tapi kemudian tidak pengen jadi guru, lah itu kalian harus segera menentukan setelah itu kalian ngapain. Jangan kemudian ngalir. Tapi kalau kalian sudah, oh yaudah aku karena ambil guru, yaudah aku setelah ini aku jadi guru, aku ngambil PPG, cari PPG bagaimana cara dapat ada beasiswa atau biaya sendiri gitu sih kalau pendapat saya. Berarti sangat penting ya teman-teman, tujuan atau orientasi kita itu berpendidikan tinggi seperti apa. Ya kan, sehingga tidak asal dan bisa jadi kalau asal kan membuang waktu itu kan, betul. Sehingga ya apalagi kemudian orientasinya ketika S1, S2, S3 biar dapat pekerjaan yang layak, ternyata ujung-ujungnya enggak. Akhirnya kan mempengaruhi mental ya, kesehatan mental itu. Terus ini aja Mas Irwan, sebelum kita closing gitu. Pesan ke Gen Z. Apalagi pendidikan. Gen Z ini kan saya kira akhir ini enggak ada lah yang kurang pendidikannya itu ya. Sangat terbackup lah ya pendidikannya ya. Tapi kurang tahu kalau keterampilan dan sebagainya. Kemudian beberapa pemberitaan itu kan Gen Z kalau kerja gampang keluar sering resign, sering pindah-pindah. Nah itu seperti apa Mas Irwan? Kalau pesan saya sih gini ya, sekarang kan arus informasi itu sangat banyak ya, satu hari itu bisa jadi jutaan informasi yang baru. Nah di situ sebenarnya kan kayak media sosial itu memanjakan informasi yang kita terima itu berdasarkan kesukaan kita ya, memenuhi hormon endorfin kita kesenangan-kesenangan aja. Lah saran saya kalau memang kalau tujuannya pengen kerja, ya ikuti peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan. Banyak pelatihan-pelatihan itu yang gratis. Kalau mau cari teman-teman, ya itu manfaatkan media-media platform media sosial itu untuk itu. Pengembangan diri. Pengembangan, betul, improvement. Jadi untuk meningkatkan keterampilan. Jadi misalkan saya dulu itu belajar Canva ya, sebelum Canva familiar. Nah itu kalau kita sekarang remove background itu kan dulu saya masih pakai PicsArt gitu kan. Lah sekarang udah mudah, sekarang ada aplikasi AI itu kan remove background itu kan langsung hilang seret ya kan, mudah lah. Hal seperti itu kalau kalian nggak mengetahui, lah yuk harus belajar secara keterampilan. Kalau yang suka desain misalkan, kalau yang suka ngomong ya silakan belajar public speaking. Ada banyak itu kelas-kelas public speaking, bahkan beberapa konten kreator itu bikin series untuk mengenalkan bagaimana metode public speaking itu dengan bundling berapa, misal kalau nggak salah ratusan ribu, tapi dia udah dapat video puluhan dan itu bisa diakses kapanpun, tinggal mereka mau belajar kapan lah. Nah, itu saya kira contoh yang mungkin bisa dilakukan ya oleh Gen Z dalam menyiapkan diri agar mungkin
bisa Membekali dapat diri. pekerjaan. Bahkan sekarang banyak kok Gen Z yang udah punya pendapatan itu ketika dia masih kuliah atau Ya, bahkan ya. masih muda SMA ya dengan jadi konten kreator. Ada Oke. yang konten kreatornya ngedit ya kan estetik begitu, ada yang misalkan konten kreatornya itu nge-review makanan, itu juga banyak lah. Jadi manfaatkan apa yang dipunya kemudian cocokkan dengan passion. Nah, passionnya itu dipelajari, dicari, ditingkatkan dengan mengikuti kursus-kursus yang kalau nggak punya uang ya cari-cari yang gratisan kan juga banyak gitu. Tinggal mau nggak ke sana atau kita mau menuruti kebahagiaan sementara atau bukan sementara ya, kebahagiaan yang kita saat scroll misalkan media sosial itu kan kita kalau saking asiknya bisa berjam-jam. Oh iya itu. Nah, itu dihindari. Itu kan zona-zona nyaman lah. Cobalah mungkin dialokasikan dalam waktu sehari itu berapa menit ya, misalkan 50 menit, 60 menit untuk pengembangan diri, self improvement-nya ya. Gitulah kalau dari saya. Oke, itu ya teman-teman. Karena ini kita di channel yang sangat cerah mencerahkan ya, Oase TV ini. Ini terakhir ini Mas Irwan. Ya, rekomendasi buku buat siapapun lah kira-kira, mungkin terlebih Gen Z gitu ya, yang sekiranya bisa menjadi jendela pencerahan hari ini. Apa Mas Irwan? Mungkin ya 2 buku aja lah. Kalau saya ini ya, ya karena tadi saya juga cerita tentang Atomic Habit, jadi perubahan itu bisa dilakukan dari hal kecil-kecil gitu. Tapi itu rutin dilakukan tiap hari. Jadi kalau kemudian pengen apa ya melakukan perubahan tapi kok males, artinya aku nggak siap untuk berubah langsung 180 derajat lah. Itu ya, 1 derajat, 1 derajat itu. Terus ya kalau udah ada rasa ingin tahu itu mulai banyak lah, itu kita kadang harus berpikir secara mendasar lah. Itu teman-teman bisa baca filosofi teras. Ya, itu kan belajar tentang filsafat tapi masih secara sederhana gitu, ringan ya, nggak berat lah ya. Jadi itu sih kalau saya menyarankan baca buku, mungkin karena itu juga yang saya pelajari di beberapa tahun ini ya. Atomic Habit sama filosofi teras, Henry Manimpiring ya kalau salah. Terakhir ini paling akhir karena ini ilmuwan kimia, buku kimia yang mempengaruhi kehidupan Mas Irwan. Buku kimianya ini buku kimia yang pertama dan kemudian masih tak pegang dan dipelajari sampai hari ini itu kimia itu. Bukunya Profesor Effendi Almarhum. Ya, ada buku logam koordinasi dan buku yang ini logam yang hitam besar. Itu sama gaya antar molekul. Jadi kan kalau kimia anorganik itu kan dia mempelajari yang non organik kan. Nah, itu kadang teman-teman itu masih kadang susah membedakan ini ikatan ion apa ikatan kovalen. Padahal dalam satu senyawa itu pasti ada dua-duanya, cuma dominan aja yang mana. Gitu lah. Karena yang buku kimia yang itu dulu dipaksa untuk membeli, tapi pada akhirnya ya sampai sekarang masih menjadi pijakan dan relevan untuk saya baca sih. Saya kira ringan memang bukunya Prof. Effendi. Prof. Effendi ini guru besar ya, besar kimia ya, kimia Universitas Negeri Malang. Punya silakan bisa didapatkan di loka pasar yang kalian sukai. Oke, baik teman-teman, podcast apa ini? Warung kopi ya, obrolan warung kopi kita bersama kamu yang jauh ini dari Lamongan, Mas Irwanto. Terima kasih banyak Mas Irwan. Terima kasih ya, sama-sama. Ini kita berlokasi di Oase Cafe Literasi. Ngopi mampir di sini. Banyak kopi, ada kopi Arabica. Kopi apa itu? Arabica Parang Tejo. Salah satu sama kayak nama desa. Ini kalau saya Robusta Sri Dono Retno Dampit. Oke, sampai ketemu lagi di obrolan warung kopi berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Assalamualaikum dan salam
literasi. Oke.